berbeda-beda. Ini yang lalu saya melihat bagaimana ritual beribadah seseorang itu lalu mengambil berbeda-beda. Kalau kita yang sudah pernah ngaji secara fikih akan mengambil ritualnya sesudah sholat maghrib, lalu sholat ba'diyah 2 rakaat. Kalau masih kurang, kita ikuti ajarannya Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah itu surat Awwabin, sholat sunnah Awwabin, 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat, 2 rakaat salam. Baru kita zikir, kalau di Ma'had kan di Nurul Imdad dulu, kita zikir Ayatul Hirzi, surat Yasin, Waqiah, Tabarok, terus doa sampai Isya. Ini bagian dari zikir kita ya yang diajarkan oleh Al-Ustadz Ahmad Zaid Dahlan. Mungkin kita sudah mantap di situ gitu karena diajari oleh guru kita seperti itu. Nah, kita jangan lalu terjebak menilai, Bang Solihin ya. Kalau saya mantapnya seperti ini sudah dilakukan seperti itu, Bang Solihin. Seperti kata Mas Yatno itu, sudah itu saja makom kita di situ. Kecuali nanti kalau kita merasa menemukan guru mursyid, karena ini juga cocok-cocokan nanti akhirnya ya. Seperti Mang Solihin masih berusaha mencari, sama juga saya juga sedang mencari guru mursyid itu. Berusaha mencari ini kok nggak cocok ini karena nggak sholat sunnah ba'diyah gitu ya urusannya gitu. Bagi mereka mungkin yang bagi mereka yang guru mursyid menganggap pengajarnya itu sebagai guru mursyid, mereka cocok sesudah sholat maghrib tanpa ba'diyah langsung zikir. Bagi mereka itu cocok itu gitu, hatinya bisa lalu sambung ya. Tawasulnya cocok, lalu wusul ya sampai gitu. Yang menjadi tujuannya itu tenangnya hati, takarruh dan seterusnya. Jadi teruslah mencari Mang Solihin sampai nanti mudah-mudahan kita semua ditemukan oleh Allah ke jalur yang memang siratal mustaqim ya, jalur yang lurus ya. Bagi saya ngaji Al-Hikam ini bagian dari menuntut ilmu untuk dapat jalur yang lurus itu, jalur yang benar. Gitu. Nah, Mang Solihin, ngomong yang lain, saya izin menggarisbawahi kembali ya apa yang disampaikan oleh Mang Andi Rosa tadi. Kemarin di dalam hikmah yang lalu itu disebutkan, seperti yang tadi disinggung oleh Mas Yatno, ketika makom kita adalah makom asbab, di mana ketika mencari rizkinya itu masih perlu usaha, masih perlu bisnis, masih perlu menjadi dosen, masih perlu menjadi guru, gitu. Dan posisi kita masih dalam kondisi bisa takarub kepada Allah itu, wajib-wajibnya tidak tertinggalkan. Sholat-sholat sunnahnya juga kita bisa jalankan. Zikir-zikir wiridnya kita bisa istiqomah. Ya sudah, makom asbab ini kita tekuni. Sambil terus mencari Mang Solihin bagaimana supaya menjadi takarub kepada Allah itu menjadi lebih baik lagi. Lebih istiqomah lagi. Kalau kita makomnya, makom tajrid itu makom yang tidak perlu usaha bisnisnya itu, Mang Solihin. Uangnya, rizkinya itu. Tercukupi sudah. Entah dapat waris atau dapat royalti ya karena sudah usahanya dulu sudah menghasilkan atau punya tanah luas digarap oleh orang, kita tinggal kalau perlu ngambil secukupnya, atau punya bisnis perusahaan yang sudah dijalankan orang. Nah ini makomnya makom tajrid. Nah jangan lalu ketika kita makom asbab minta pindah ke makom tajrid selama posisinya zikir wirid kewajiban-kewajiban terpenuhi. Atau sebaliknya kita makom tajrid ingin pindah ke makom asbab.
ingin juga berbisnis ya, padahal dia sudah dicukupi oleh Allah. Nah, itu juga jangan gitu. Selanjutnya di dalam hikmah yang ke 23. 23 ini ya, bagaimana sih untuk mendapatkan muraqabah itu? Muraqabah itu kita takarrub kepada Allah sampai musyahadah ya, kita merasa bahwa kita menyaksikan Allah ketika beribadah. Kalau tidak merasa, ini sebenarnya ihsan ya, wujud dari ihsan ya. Kalau tidak merasa melihat Allah, kata Mang Kiai Andi tadi, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, bagaimana untuk mendapatkan muraqabah itu? Ada sebab-sebabnya, ada 3 sebab kalau di sini di dalam tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mang Andi. Yang pertama, kita harus belajar sifat-sifat Allah, sifat maupun af'alnya. Nah, ini kembali ke ilmu tauhid ya, kalau belajar ini. Ya mulai lagi menyadari, kadang kita hafal wujud kidam baqa mukhallafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrati roda ilmu hayat. Itu hafal, tetapi kita tidak menyadari setiap dari lafaz itu. Misalnya ketika Allah bersifat kudrah iradah. Nah, kemarin juga di dalam Al-Hikam disampaikan bahwa Mang Solihin juga termasuk yang tanya ya, bahwa ketika seseorang itu baik, mudah diatur, gampang, nah kita mudah menerima itu sebagai af'al Allah, sebagai bentuk dari wujud ciptaan Allah. Tetapi ketika kita ketemu dengan seseorang yang buruk, hati kita tidak enak ya, merasa tidak bisa terima itu. Padahal secara syar'i kita sudah punya tuntunan. Kalau melihat yang mungkar, falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Cuman harus dilintaskan di dalam hati kita bahwa itu juga merupakan af'al Allah. Bagian dari ciptaan Allah. Ya kita mesti ridho dalam posisi yang seperti itu. Tetapi dalam ilmu fikih, ridho di dalam ilmu hakikat ya, itu ridho bahwa itu af'al Allah. Di dalam ilmu fikih tidak ridho itu terjadi gitu ya, dengan cara mencegah, dengan perbuatan, dengan perkataan, dan minimal hati lalu tidak ridho itu karena tidak diridhoi oleh Allah ya. Nah, muraqabah yang pertama, mengetahui sifat Allah itu lalu mengamalkannya, monggo mengamalkannya di dalam hidup kita sehari-hari ya. Sifat wajib Allah yang 20 itu, bahwa itu Allah itu al-alim, itu Allah maha mengetahui sampai lintasan hati kita mengetahui, bagian dari ihsan juga di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak zikir dengan hati yang hadir. Nah, banyak zikir ini mungkin yang menjadi pilihan muraqabahnya saudara-saudara kita tadi yang dilihat oleh Mang Solihin tidak cocok ya karena tidak sholat ba'diyah. Beliau memilih zikir muraqabahnya yang diajarkan oleh gurunya. Sehingga merasa nek ba'diyah mungkin dia nggak khusyuk karena cepat ya. Nah, kalau zikir bisa mungkin ya perasaan beliau-beliau itu zikirnya lalu menenangkan hati dan seterusnya dibanding ketika beliau sholat sunnah dengan zikir beliau merasakan nyaman di zikirnya. Nah, Mang Solihin sebaliknya, kalau belum sholat ba'diyah zikirnya menjadi tidak nyaman. Tadi juga sudah disinggung zikir yang paling baik. Ini dulu saya dapat dari pertama kali zikir ini dari namanya ada
Mamang ya, lebih senior dari saya, IPB juga. Hmm, Majalengka, dari Majalengka. Beliau pernah belajar ilmu semacam ilmu hikmah gitu ya, yang pakai jurus-jurus gitu ya. Terus bisa merasakan energi orang itu auranya seberapa meter gitu. Mang, aduh saya lupa namanya. Zikirnya saya diajari ini. Nah, rupanya ketemu lagi di Sara Mang Al-Hikam ya. Eka, Mang Eka. Mang Eka, alhamdulillah ingat jadinya. Kemana kabarnya Mang Eka itu, Mang Tony ya? Majalengka. Nah, Kami zikirnya ini ternyata zikir dari Ibnu Sahal bin Abdullah At-Tustari. Allahuma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah melihat aku, menyaksikan aku. Allahu nadirun ilayya, Allah memandang kepadaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Nah, ini zikir yang baik ya, kalau kita ini selalu lintaskan di dalam hati. Allahuma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi. Kalau Mang Eka mengajari Allahu syahidun. Nah, di dalam kitab ini ternyata diajarkan oleh Ibnu Syahal bin Abdullah At-Tustari. Allahummai, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi. Nah, yang ketiga, jadi tadi mengenal sifat Allah lalu mengejawantahkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua dengan zikir. Ini kalau di dalam syarahnya, zikir yang paling baik, Allahummai, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi. Yang ketiga, al-muhasabah. Berhati-hati sebelum berbuat, ditimbang dengan timbangan syariat. Dan buah dari musahabah berhati-hati selalu menimbang dengan timbangan syariat ini, jika akan berbuat maksiat itu malu kepada Allah. Contoh yang dialami oleh Sayyidina Umar ya, ketika beliau bertemu dengan seorang pengembala kambing. Sayyidina Umar menguji ya pengembala kambing ini. Wahai pengembala kambing, jualah satu saja. Kambing itu untukku. Bukankah ini banyak kambingnya? Yang punya pasti tidak tahu. Jualah satu saja. Lalu dijawab oleh pengembala kambing itu. Kambing ini bukan milikku. Sudah katakan saja satu kambing itu dimakan serigala beres. Orangnya kalau ribuan nggak pernah ngitung itu kambing. Kambing itu juga. Lalu dijawab oleh pengembala itu. Aina Allah. Di mana Allah? Nah, berarti pengembala kambing itu sudah apa ya? Mewujud apa? Beliau sadar betul bahwa Allah itu alimun. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan lintasan hatinya juga mengetahui. Kalau saya lakukan itu menjual kepada sampean, belum tahu kalau itu Sayyidina Umar. Lantas di mana Allah? Nah, ini bagian dari muraqabah, mengenal sifat Allah. Zikir, monggo zikir ini mana yang paling di apa ya? Disenangi. Nah, memang zikir ini baru terasa bermanfaat, berkhasiat jika kita istiqomah. Kuncinya di situ. Istiqomah. Zikir apa saja yang baik-baik kalau sudah dapat dari guru, kita dapat ayatul hirzi, ya, surat waqiah, yasin, waqiah, tabarak, terus doa ayatul hirzi. Kalau itu istiqomah dengan lillah, billah, khasiatnya, saya sebut khasiat ya, karena bukan itu tujuannya, hikmah khasiatnya itu bukan itu tujuannya. Kita harus lillah billah,
Nah, khasiatnya baru terasa sesudah sekian lama. Di antara hikmah khasiat dari Ayatul Kursi itu kan dilindungi ya, dilindungi oleh Allah. Nah, beberapa kali, bahkan sering ya, sesudah istiqomah mewiridkan itu, saya dengan santri-santri merasa lindungan Allah itu ada ya. Di antaranya yang sekarang dari khasiatnya itu, santri-santri walaupun masuk ya, terlindungi. Ya ada yang kena positif gitu ya, positif reaktif gitu, ada yang terkena. Tapi sembuh balik lagi ke pondok, dan yang di pondok yang di Ma'had posisinya aman, alhamdulillah. Itu hikmah dari zikir. Yang ketiga, muraqabah itu dengan muhasabah, selalu hati-hati bahwa kita selalu dilihat oleh Allah, kita menyaksikan Allah, dilihat oleh Allah. Ini wujud ihsan ya, beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Sebagaimana tadi lalu wujudnya di dalam pengembala kambingnya, sekalipun pengembala kambing itu luar biasa kalau menurut saya, jujurnya. Dan sifat-sifat Allah sudah beliau fahami betul. Nah, mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, paling tinggi hasil dari muraqabah ini lalu musyahadah. Siapa yang tidak memantapkan muraqabah ini, dawuhnya para ulama, maka dia tidak akan mampu musyahadah. Nah, sebagaimana sabda Nabi nanti menjadi ihsan ya, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Anta'budallahu ka'annaka tarahu, fa illam takun taraka, fa innahu yaraka. Masya Allah ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, juga bagi mamang-mamang semuanya. Mengenai tawassul, itu yang saya rasakan dengan tawassul itu lalu sambung kepada Mama Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Hati kita secara roh itu sambung. Tawassul kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika sebelum mengaji kitab beliau, itu lalu sambung, merasa sambung dengan Kiai Hasyim Asy'ari, dengan duriyah-duriyahnya, dengan guru-guru beliau, sampai kepada Rasulullah. Itu yang saya rasakan, Mang Solihin. Tapi pengalaman itu pengalaman sendiri-sendiri ya, maka tadi saya tanya, Mang Solihin, kalau pengalaman Mang Solihin sendiri bagaimana? Dan saya yakin pengalaman Mang Ayib nih, yang saya tunggu ini, ada pengalaman tawasul yang cukup banyak perlu diceritakan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.